Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami lebih bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten yang bermanfaat dan menarik tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2020. Tadi pagi di dalam market outlook kami sudah memberikan angka yang lebih. Biasanya hanya kami berikan 55%, tapi kami sudah berikan angka yang cukup besar untuk negatif hari ini. IHSG akan berada dalam teritori negatif. Cuma ternyata IHSG turunnya terlampau dalam ya. Ini mengalami penurunan yang cukup dalam ke 1,37% atau menurun 70,949 poin ke 5.105,150. Jadi IHSG ditutup di titik terendahnya sejak selama perdagangan hari ini. Setelah dibuka di 5.172,591, sempat naik ke 5.182,531 dan akhirnya ditutup di angka 5.105,150. Sedangkan total transaksi yang terjadi memang mengalami penurunan yang cukup banyak. Kemarin IHSG diperdagangkan dengan total transaksi di kisaran 12 triliun, hari ini turun ke 9,781 triliun. Tercatat 127 saham masih menguat dan 296 saham mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini masih tetap melanjutkan aksi beli bersihnya sejak kemarin. Dan hari ini mencatatkan total net foreign buy sebesar 22,61 miliar rupiah. Dan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Net foreign buy 128,6 miliar. Dan BBRI walaupun net foreign buy harganya turun Rp50 atau 1,49% ke 3.310. Yang kedua ada Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM, net foreign buy 41,9 miliar. Harganya turun Rp30 atau 1,07% ke 2.780. Di tempat ketiga ada BTPS atau Bank BTPN Syariah Tbk. Net foreign buy 20,9 miliar, mengalami kenaikan 20 poin atau 0,53% ke 3.800. Yang keempat ada INTP, Indosemen Tunggal Prakasa Tbk. Net foreign buy 17,7 miliar. Sahamnya naik 150 atau 1,3% ke 11.650. INTP juga merupakan yang mengalami kenaikan tertinggi dari daftar saham-saham yang mengalami net foreign buy. Sedangkan di tempat kelima yang sebagai penutup adalah Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR yang mengalami net foreign buy 17,2 miliar, tapi sahamnya turun 10 poin atau 0,97% ke 1020. Sedangkan dari jajaran saham-saham yang mengalami net foreign sale, yang terbanyak adalah United Tractor Tbk atau UNTR, net foreign sale 51,8 miliar. Dan sahamnya mengalami penurunan 775 poin atau 3,45% ke 21.700. Di tempat kedua ada Bank Mandiri Persero Tbk, net foreign sale 38,9 miliar. Dan Bank Mandiri mengalami penurunan 175 poin atau 3,03% ke 5.600. Bank BCA di tempat ketiga, net foreign sale 30,9 miliar. Dan Bank BCA sendiri mengalami penurunan 575 poin atau 1,95% ke 28.925. Di tempat keempat ada Indofood CBP Sukses Makmur, net foreign sale 25,4 miliar. Dan ICBP sendiri mengalami pelemahan 200 poin atau 2,01% ke 9.750. Dan yang terakhir ada Nippon Indosari Korporindo Tbk atau ROTI, penghasil
Roti Sari Roti ini mengalami net foreign sale 21,1 miliar, sedangkan sahamnya turun 10 poin atau 0,81% ke 1.230 sebagai yang terkecil mengalami penurunan. Dan kurs rupiah sendiri sebenarnya hari ini rupiah menguat 94 poin atau 0,64% ke 14.665. Dan kalau kita lihat harga emas di pasar spot hari ini adalah 1.896,95 US dollar per troy ounce. Sedangkan kalau dirupiahkan adalah 894.394 rupiah. Dan kalau kita lihat dari indeks di seluruh Asia di mancanegara, jadi di bursa regional Asia saat ini indeks Nikkei 225 Jepang, indeks Nikkei 225 Tokyo ini mengalami pelemahan 119,500 poin atau 0,51% ke 23.507,231. Kemudian Hang Seng indeks Hong Kong yang mengalami pelemahan terbanyak di Asia, mengalami pelemahan 2,06% atau 508,551 menjadi 24.158,539. Kemudian Shanghai Composite Index China juga mengalami pelemahan 8,6 poin atau 0,26% ke 3.332,180. Sedangkan Straits Times Index Singapura melemah 30,98 poin atau 1,21% ke 2.524,800. Dan kalau kita beralih ke market Eropa yang baru saja dibuka atau baru saja berjalan, market Eropa juga terkoreksi cukup dalam, nggak main-main. FTSE 100 Index London, bursa dari negara Britania ini atau negara Inggris, mengalami pelemahan 118,690 poin atau 2% ke 5.816,370. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, bursa dari negara Jerman ini melemah 2,66% atau 346,619 poin ke 12.681,440. Sedangkan Dow Jones Index Future juga melemah 174 poin atau 0,61% ke 28.240. Dan dari apa yang kita lihat di market Eropa dan Amerika hari ini, serta apa yang terjadi di bursa regional Asia dan juga di market Indonesia hari ini, kami memprediksi bahwa besok IHSG akan kembali mengalami koreksi sebesar 60% kemungkinannya. Jadi kalau ada yang sering bilang kami suka 50-50 atau 55-45, kali ini kami mengatakan 60%. Besok ada di kategori merah karena tekanannya selain market Eropa yang tampak merah dalam, market Amerika juga Jumat sering dipakai sebagai hari take profit atau hari sell off untuk menghindari libur di Sabtu Minggu. Jadi demikianlah market review untuk perdagangan hari ini. Untuk arah market yang lebih jelas, harap ditonton besok pagi market outlook supaya bisa melihat sebetulnya seberapa penutupan dari market Eropa dan Amerika. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan konten menarik lainnya dari carakaya.id.